Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, guna mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki akhlak-akhlak kita, sehingga kita senantiasa berusaha memperbaiki diri-diri kita, sehingga kita berharap bahwasanya kita ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya ketika kita mempelajari hadis-hadis akhlak tersebut. Karena orang yang memperbaiki diri itu adalah orang yang beruntung. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Manusia memang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi manusia dituntut oleh syariat, dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memperbaiki diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan senantiasalah engkau kembali kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah engkau kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi kita Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang senantiasa kembali kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim itu awwabun halim, adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya senantiasa memperbaiki diri. Dan untuk itulah kita belajar agar kita lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Kalaupun kita tidak lebih baik, maka paling tidak kita dengan belajar itu memiliki prinsip bahwa seperti ini loh yang harus kita lakukan sebenarnya, sehingga kita memiliki pegangan. Berbeda dengan orang yang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar, dia nggak punya prinsip, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau orang belajar, kemudian dia melakukan suatu kesalahan, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau seandainya kita memang tidak bisa menjadi lebih baik, minimal kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Inilah bedanya antara orang belajar dengan orang yang tidak belajar. Nah, kemudian kita ikhwatal iman memasuki hadis ke 61 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, Iqra ya Syekhi. Biar enggak ribet. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Musa bin Ismail wa hadatsana Khadraj bin Utsman Abu Khattab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman bin Affan qala ja'ana Abu Hurairah Asyiyatul Khamis Lailatul Jum'ah
uharriju. Muharrik ala kulli qatir rahim bima qala min indina falam yakum ahadun hatta qala salatan wa atafata amata lahu qad sarafaha mundu sanatain wa dakhala 'alayha wa qalat lahu ya ibni akhi ma jaa bika qala sami'tu Aba Hurairah yaqul kadza wa kadza qalat irji' ilayhi fasalhu bima qala dzaka qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatal jum'ati fala yuqbalu 'amala qatir rahim. Naam, fala yuqbal amala qadi rahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail qala dia berkata haddatsana Al-Khazraj ibnu Utsman telah menceritakan kepada kami Al-Khazraj ibnu Utsman yang dikenal dengan nama Abu Khattab As-Sa'di qala dia berkata akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman ibn Affan telah mengabarkan kepada kami Abu Ayyub, nama aslinya adalah Sulaiman Maula Utsman ibn Affan. Maula itu artinya adalah budak yang dimerdekakan oleh Utsman ibn Affan. Apabila ada budak yang dimerdekakan, maka dia biasanya tertulis dengan kata maula. Semisal contoh lain adalah Humron. Humron itu seorang sahabat namun dia budak. Sehingga ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Humron, maka hadis itu berbunyi an Humron maula Utsman. Dari Humron, maula artinya budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu memerdekakan budak merupakan amalan yang sangat mulia dan amalan yang sangat tinggi. Bahkan di antara syarat kafaroh berjima di siang hari bulan Ramadan, yang pertama kali itu adalah memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak pada waktu itu merupakan amalan yang sangat tinggi harganya. Qala dia mengatakan, ja'ana Abu Hurairah asyiyatal khamisi lailatal jum'ah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi kami asyiyatal khamis pada waktu Kamis sore, lailatal jum'ah, malam Jumat. Jadi Kamis sore malam Jumat. Berarti kemungkinan Abu Hurairah mendatangi Sulaiman ini pada saat matahari telah tenggelam. Mengapa? Karena ketika dinamakan Lailatul Jum'ah, dinamakan malam di sisi orang Arab, di sisi syariat itu dihitung ketika matahari telah tenggelam. Maka waktu maghrib itu sudah dinamakan malam. Sehingga ketika dikatakan di sini Kamis sore malam Jumat, itu adalah ketika matahari telah tenggelam. Itulah kenapa pada waktu malam Lailatul Qadar Al-Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang sholat maghrib kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka orang yang sholat maghrib itu dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat maghrib itu sudah dihitung masuk malam. Jadi patokan malam itu kapan dihitungnya? Ketika matahari telah tenggelam, maka itu sudah dinamakan al-lail, malam. Faqala Abu Hurairah mengatakan, uharriju ala kulli qati'i rahmin ala qati'i rahmin Naam, ala qati'i rahimin lamma qama min indina. Aku khawatir, aku takut
kepada setiap orang yang memutuskan silaturahim tatkala ia berdiri di sisi kami. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia khawatir, dia takut terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya takut terjadi apa-apa kepada orang yang memutuskan silaturahim ketika dia beranjak pergi meninggalkan majelis. Ketika beranjak pergi meninggalkan majelis alias meninggalkan duduk-duduk. Falam yakum ahadun, lantas tidak ada seorang pun yang berdiri pada waktu itu. Hatta qala salasan, sampai Abu Hurairah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian fa'ata fatan ammatan, lantas tiba-tiba setelah majelis selesai, seorang pemuda mendatangi ammatan, bibinya. Qad saramaha mundu sanatain, yang dia pernah tinggalkan selama 2 tahun. Artinya apa? Artinya adalah pemuda ini dia tidak pernah lagi menghubungi bibinya. Dia mendiamkan bibinya. Dia nggak pernah lagi menyapa bibinya. Alias pemuda ini memutuskan silaturahim kepada bibinya. Gara-gara dia mendengar ucapan Abu Hurairah tersebut, maka dia pun buru-buru menemui bibinya. Qad khala 'alaiha. Nah ini, fadakhala 'alaiha, maka dia pun menemui bibinya tersebut. Faqalat lahu, kemudian bibinya bertanya kepada pemuda tersebut, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, maja abika, apa yang menyebabkan engkau datang kemari? Udah 2 tahun nggak kesini, kok tiba-tiba kesini? Suatu hal yang aneh, suatu hal yang pokoknya aneh, kok tiba-tiba kesini? Ada apa? Kalau orang Jawa itu ono angin opo iki, kan gitu ya. Maja abika. Lantas pemuda itu mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqulu kada wa kada. Aku telah mendengar Abu Hurairah mengatakan demikian dan demikian. Maksudnya dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku khawatir, aku takut kepada setiap orang yang memutuskan silaturahim ketika dia sudah beranjak dari sisi kita. Maksudnya khawatir terhadap dosa atau malapetaka yang akan menimpa dirinya kalau dia memutuskan silaturahim. Tapi ucapan ini masih umum, belum tahu apa sebabnya Abu Hurairah mengatakan demikian. Qalat, maka bibinya mengatakan, irji ilahi, coba kamu kembali lagi ke Abu Hurairah. Fasalhu, coba kamu tanya, coba kamu balik ke Abu Hurairah dan kamu tanya Abu Hurairah, lima qala daka, kenapa dia mengucapkan hal tersebut. Qala, pemuda ini Abu Hurairah mengatakan, apa sebabnya dia mengucapkan kalimat yang pertama tadi, apa sebabnya dia khawatir. Ternyata Abu Hurairah sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya semua amalan anak Adam, tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, akan ditampakkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah, pada waktu sore setiap hari Kamis malam Jumat. Kapan itu? Kemarin. Sejak matahari tenggelam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan kita, semua amalan kita itu ditampakkan di hadapan Allah setiap hari Kamis waktu sore, tepatnya pada malam Jumat. Dan yang paling penting, fala yuqbal amala qati'i rahim, dan dari semua amal itu maka amalan orang yang memutus silaturahim itu tidak diterima oleh Allah. Artinya semua amalan yang dia kerjakan hanya karena faktor dia memutuskan silaturahim itu menjadi sebab amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan Abu Hurairah khawatir kalau misalkan kamu memutuskan silaturahim terus kamu gak segera menyambungnya,
aku khawatir terjadi apa-apa sama dirimu, yaitu apa? Amalmu nggak akan diterima oleh Allah. Artinya percuma kamu melakukan amalan A, amalan B, amalan C kalau ternyata di situ ada sebab di mana amalmu tidak diterima. Demikian juga misalkan seperti perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, engkau tidak akan diterima amalnya oleh Allah sebelum engkau beriman kepada takdir. Artinya adalah orang yang tidak beriman pada takdir itu merupakan sebab amalnya tidak diterima. Atau kata lainnya adalah orang yang akidahnya nggak benar itu adalah sebab amalnya tidak diterima. Karena orang yang nggak beriman pada takdir itu akidahnya tidak benar. Maka kalau akidahnya nggak sahih, akidahnya batil, tidak lurus, tidak mustaqimah, nggak lurus, maka itu menjadi sebab amalnya tidak diterima. Dan di antara sebab yang lain adalah fala yuqbal amala qati'i rahim, yaitu tidak diterima amalnya orang yang memutuskan silaturahim. Hadis ini ma'asyiral muslimin dihukumi sebagai hadis hasan. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif dalam kitab beliau Al-Irwaul Ghalil. Apa sebab dhaifnya? Sebab dhaifnya adalah ada pada perawi yang bernama Al-Khatrat ibni Utsman. Perawi ini sebagian ulama mengatakan dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Akan tetapi ada beberapa hadis riwayat lain yang menguatkan hadis ke-61 ini, sehingga para ulama menaikkan derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Apa hasan li ghairi itu? Baik. Kita perlu bahas tentang masalah hadis hasan dulu. Apa hadis hasan itu? Ada yang tahu? Nah, hadis hasan adalah hadis yang tidak sampai derajat sahih itu secara umum. Al-Imam Al-Baiquni dalam kitab beliau Manduma Al-Baiquniyah, beliau mengatakan tentang definisi hadis hasan, yaitu wal hasanul ma'rufu turqan ghadat rijaluhu la kas-sahihi ushtuhirat. Hasan itu adalah semua sanadnya itu rijaluhu turqan, semua rijalnya, semua perawi sanadnya itu masyhur, itu dikenal, itu seperti hadis sahih. Semua perawi hadis hasan itu seperti hadis sahih, tapi tingkatan kesahihannya tidak seperti hadis sahih. Baik. Hadis sahih syaratnya apa? Yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung sampai Nabi SAW. Yang kedua, hadis sahih itu syaratnya adalah setiap perawinya itu adalah adil. Adil dalam artian memiliki ketakwaan, ibadah yang bagus. Yang ketiga, perawinya memiliki dobit, memiliki hafalan yang sangat kuat. Nah, hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, kecuali pada bagian hafalan perawi. Hafalan perawi pada hadis hasan itu tidak mencapai derajat sahih, tapi di bawahnya hadis sahih. Paham sampai sini? Sehingga ketika jajaran perawi ini hafalannya tidak sekuat atau tidak sebagus para perawi dalam hadis sahih, maka hadis tersebut jatuhnya kepada hadis hasan. Nah, hadis hasan ini dibagi dua, hasan lidatihi dan hasan li ghairi. Hasan lidatihi itu maksudnya adalah hadis ini memang dari sisi sononya udah hasan beneran, memang asalnya memang sudah hasan. Tapi kalau hasan li ghairi itu adalah hadis yang asalnya sanadnya dhaif, tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis tersebut, sehingga hadis yang dhaif ini terangkat menjadi hasan. Ketika dia terangkat menjadi hasan, maka hadis ini dinamakan hasan li ghairihi.
Hadis ini ada kedoifan dalam sisi sanad, yaitu pada bagian Khazraj bin Utsman. Tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini, sehingga para ulama menaikkan hadis ini menjadi hasan li ghairi. Maksudnya dia hasan karena sebab lainnya. Kalau hasan lidatihi itu adalah hasan yang memang hadis itu pada asalnya memang sudah hasan. Tapi kalau hadis itu dhaif dan dia terangkat menjadi hasan, maka dia dinamakan hasan li ghairi. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis hasan. Kita baca sekarang fikih hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, bayanu fadli Nah, hasbuk. Ini adalah faedah yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan fihi di dalamnya bayanu fadli lailatul jum'ah, menunjukkan akan keutamaan hari Jumat. Apa yang menjadi sebab hari Jumat itu utama? Sebabnya adalah banyak. Dan di antara sebabnya adalah li'annal a'mala, karena amal-amal pada hari tersebut tu'radu fiha 'ala Allah azza wa jal, ditampakkan di hadapan Allah azza wa jal pada hari Jumat. Dan sebenarnya para jamaah enggak cuma di hari Jumat, setiap harinya, setiap malam dan setiap sore itu amalan kita ditampakkan di hadapan Allah azza wa jal oleh para malaikat. Karena para malaikat itu dia bertugas secara sif-sifan di waktu asar dan di waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Malaikat pada malam hari dan malaikat pada siang hari senantiasa yata'aqabuna, senantiasa saling bergantian menemui kalian. Wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri, dan mereka selalu berkumpul pada waktu salat subuh dan juga pada waktu salat asar. Ustaz, kenapa kok kumpulnya salat subuh dan salat asar? Ini menunjukkan bahwasannya salat subuh dan salat asar ini adalah merupakan waktu yang utama dibanding salat-salat yang lain. Justru berkumpulnya para malaikat di waktu subuh dan di waktu asar itu menunjukkan bahwa kedua waktu ini memiliki keutamaan. Di antaranya adalah Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan semua waktu-waktu sholat. Tapi ketika Allah menyebutkan waktu asar, Allah menyebutkan waktu asar ini secara tersendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta." Hafidu 'alas sholawati, jagalah semua solat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua solat. Tapi khusus asar Allah khususkan, was sholatil wusta, dan jagalah solat wusta. Para ulama berbeda pendapat tentang makna solat wusta. Sebagian para ulama mengatakan al-wusta yang dimaksud itu adalah solat subuh. Mengapa? Karena ayat setelahnya, lanjutan ayat tersebut dikatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah, dan berdirilah karena Allah qanitin, dalam keadaan tegak lurus. Al-Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya mengatakan qanitin itu dari kata kunut, dan kunut itu tidaklah terjadi kecuali di waktu subuh. Sehingga sebagian ulama mengatakan wusta itu waktu subuh. Sebagian yang lain mengatakan wusta itu artinya waktu asar. Mengapa? Karena di sana ada hadis Nabi SAW ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana hal itu membuat Nabi SAW tidak sempat sholat. Nah, bayangin, di mana Madinah dikepung selama 1 bulan oleh orang-orang kafir pada waktu itu,
Sampai-sampai beliau tidak sempat sholat. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah menyibukkan kita min sholatil wusta sholatil asr. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Sehingga yang kuat, yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan semua sholat. Hafidhu ala sholawat, jagalah semua sholat. Kemudian Allah mengkhususkan satu sholat saja, was sholatil wusta, dan jangan lupa juga jagalah sholat asar. Ini menunjukkan bahwa sholat asar itu adalah waktu yang sangat utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka dia telah kafir. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang tidak sampai sholat asar maka seakan-akan dia telah kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Demikian juga dengan sholat subuh, di mana para malaikat juga berkumpul pada waktu sholat subuh. Mengapa demikian? Karena sholat subuh adalah waktu yang paling utama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan semua waktu-waktu sholat, dan Allah mengkhususkan waktu sholat subuh saja. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail, yang artinya adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dulukus syams itu adalah terbenamnya matahari. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan dulukus syams, matahari tergelincir, itu adalah waktu duhur. Sehingga Allah mengatakan dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu apa? Duhur dan asar. Ila ghosaqil lail, sampai gelapnya malam. Sholat apa gelapnya malam? Maghrib dan isya. Bukan isya aja, maghrib dan isya, karena maghrib sudah masuk waktu malam. Allah sebutkan 4 waktu sholat. Allah khususkan waktu subuh, wa Qur'anal fajr, dan bacaan di waktu subuh. Yang dimaksud dengan Qur'anal fajr itu adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh dinamakan Qur'anal fajr? Karena sholat subuh, bacaan di waktu itu merupakan bacaan yang paling utama. Allah khususkan sendiri sholat subuh. Dan Allah katakan juga, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena sholat subuh itu sesungguhnya disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Karena pada waktu subuh itu para malaikat berkumpul. Untuk apa? Gantian tugas. Malaikat yang bertugas pada waktu asar akan naik ke langit pada waktu subuh, dan yang dari langit akan turun berkumpul pada waktu subuh untuk melanjutkan tugas. Malaikat yang naik ke langit ini, dia melaporkan keadaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan terusan hadisnya, di mana Allah akan bertanya kepada para malaikat yang naik ke atas, yang gantian, yang setelah bertugas, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di waktu subuh ini? Maka para malaikat yang naik ke atas ini melapor kepada Allah Azza wa Jal, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Luar biasa. Kita kalau salat subuh berjamaah, maka kita akan tampil baik di hari itu di hadapan Allah Azza wa Jal, karena malaikat bersaksi dengan mengatakan, kami meninggalkan mereka, yakni hamba-hamba Engkau ya Allah, wa hum yusallun, dalam keadaan mereka sedang salat subuh. Tadi ini mereka pada naik ke atas. Nah, yang pada turun ini mereka mengatakan wa atainahum wa hum yusallun, dan kami menemukan mereka, mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat. Dan itu terjadi kapan? Subuh dan asar. Jadi gak cuma hari Jumat saja, setiap hari itu mereka melapor di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan gak cuma itu, setiap Senin dan Kamis pun para malaikat itu melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis. Fayukfaru likulli
fayughfaru likulli abadin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap hamba Allah yang tidak berbuat syirik akan diampuni setiap Senin dan setiap Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya memiliki permusuhan. Setiap Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Allah ampuni semuanya setiap orang yang tidak berbuat syirik. Tapi bagi orang yang musuhan, Allah enggak ampuni. Allah katakan kepada para malaikat, unduru ila hadani, lihatlah kalian semua kepada dua orang ini, hatta yastoliha, sampai keduanya berdamai. Selama keduanya belum berdamai, Allah enggak akan ampuni. Tapi apabila keduanya sudah berdamai, maka Allah akan ampuni. Dan ini yang menjadi sebab Nabi SAW puasa Senin Kamis. Jadi Nabi puasa Senin itu bukan karena Nabi merayakan hari kelahiran, bukan itu sunnahnya. Memang salah satu alasan Nabi puasa Senin itu karena Nabi mengatakan, aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Tapi ada hadis lain di mana Nabi mengatakan, aku berpuasa Senin dan Kamis, yang intinya aku berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena pada hari Senin dan Kamis tu'radul a'mal, dinampakkan semua amal di hadapan Allah. Fa'uhibbu, dan aku suka kalau saat dinampakkan amal tersebut aku dalam keadaan berpuasa. Jadi yang menjadi sunnah itu adalah puasanya, bukan perayaan hari lahirnya. Ini adalah prinsip yang penting, menunjukkan bahwasannya orang yang berdalil pakai hadis belum tentu mengikuti sunnah. Ini penting. Orang yang berdalil pakai hadis belum tentu mengikuti sunnah. Karena sunnahnya apa? Berpuasa, bukan merayakan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan hari Jumat. Karena pada waktu itu amal ditampakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dilaporkan. Dan ternyata tidak cuma hari Jumat saja, hari Senin dan Kamis juga. Bahkan setiap hari di waktu subuh dan asar, amal-amal tersebut dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, istamir. Yang kedua, paham poin pertama? Wa fihi isyaratun. Lanjutnya. Wa tafakkudu nafsihi ini yang paling penting para jamaah. Saya mengatakan seseorang itu annal mar'a, bahwasanya seseorang itu yan bagi lahu ikhtisabi amali, yan bagi lahu ikhtisabu amali, hendaklah dia itu bermuhasabah amalnya, menghisap amalnya, memikirkan amalnya, introspeksi amalnya, wa tafakkudu nafsihi, dan apa yang terluput dari dirinya diintrospeksi. Makanya para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab kalau nggak salah, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla tuhasabu, bermuhasabahlah diri, muhasabahkanlah diri kalian, hisaplah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisap nanti. Mumpung ada kesempatan. Artinya apa? Dilihat, muhasabah itu mengintrospeksi. Artinya dilihat, hari ini kekurangan apa saja yang saya lakukan, hari ini dosa apa saja yang saya lakukan. Dan muhasabah ini sebagian para ulama mengatakan dilakukan sebelum tidur. Tujuannya apa? Agar besok, di hari besok, agar besoknya itu seseorang itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena Rasul SAW mengatakan seorang mukmin itu bukanlah orang yang terjatuh ke dalam lubang sumur 2 kali. Artinya kalau hari ini udah salah, besok tidak boleh salah. Sehingga dengan muhasabah itu diharapkan bahwa orang tersebut akan tampil menjadi lebih baik di hari esoknya.
Nah, kata Syekh, seseorang itu harus memikirkan atau harus mengintrospeksi amalnya dan apa yang terluput dari dirinya. Dan ini juga Allah perintahkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat. Allah suruh, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat, wal tandur nafsum ma qaddamat, melihat amal-amal yang telah lalu, ligodin, untuk mempersiapkannya di hari kiamat. Di muhasabah apa yang salah. Nah, kemudian kata Syekh, apa tujuannya? Liyalqa lailatal jum'ah ala ahsani wajhin, agar amal tersebut bertemu pada hari Jumat ala ahsani wajhin, dalam keadaan amal yang terbaik. Karena hari Jumat di hadis tadi dikatakan adalah hari di mana ditampakkan amal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan muhasabah itu harapannya besok hari Jumat amalmu yang ditampakkan oleh Allah itu dalam keadaan amal yang terbaik. Seseorang perlu mempersiapkan dirinya untuk tampil baik. Itulah kenapa tadi dikatakan Rasulullah suka berpuasa di hari Senin dan Kamis. Barangkali agar bahwasannya Rasulullah SAW ketika dilaporkan amalnya, beliau dalam keadaan yang terbaik, dalam busana yang terbaik, dalam pribadi yang terbaik, karena beliau menyuguhkan yang terbaik. Kan seperti itu. Kalau besok ada acara, kita nggak bisa menyiapkan dada, kita harus menyiapkan jauh-jauh hari. Agar apa? Agar ketika acara tersebut, ketika hari H tersebut, kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Kalau beberapa bulan lagi ada Idul Kurban, maka persiapannya nggak bisa dadak. Persiapannya harus jauh-jauh hari. Kumpulkan uang, agar ketika hari H kita bisa berkurban dengan kurban yang terbaik yang kita miliki. Segala sesuatu untuk bisa mencapai yang terbaik itu harus disiapkan. Kalau beberapa jam lagi itu adzan, maka kita persiapkan sejak awal. Nggak bisa kita persiapkan ketika adzan. Kalau kita persiapkan ketika adzan dengan kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum adzan, maka kita bisa pastikan bahwa orang yang mempersiapkan dirinya jauh-jauh waktu sebelum adzan itu pasti dia bakal memberikan penampilan yang terbaik dibanding orang yang mempersiapkan dada. Seperti itu. Jadi untuk bisa memberikan tampilan yang terbaik itu harus dimuhasabah amalnya. Nah, kemudian yang terakhir, ini jelas faedah yang berikutnya ini. Pada hadis ini terdapat syajzajarun syadidun, celaan yang sangat keras, ancaman yang sangat keras bagi orang yang memutuskan silaturahim. Apa bentuk ancamannya dalam hadis ini? Masya Allah, al-khirs, bersemangat luar biasa. Ancamannya adalah Nabi mengancam orang yang memutus silaturahim, lam yukbal atau la tukbal al-a'mal, tidak diterima amalnya. Dan ada lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebenarnya. Apa itu? Yaitu orang kalau dia mendapatkan suatu omongan yang belum jelas, hendaklah dia kembali ke orang tersebut untuk bertanya apa maksudnya. Kalau ditelan mentah-mentah akan terjadi salah paham. Itulah kenapa ketika pemuda ini menemui bibinya dan mengatakan, Abu Hurairah cuma mengatakan, aku khawatir terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Ini enggak jelas. Maka bibinya mengatakan, coba kembali lagi ke Abu Hurairah, tanya maksudnya apa. Ternyata baru Abu Hurairah menjelaskan maksudnya. Ternyata ini loh maksudnya. Dan di dalam Islam itu seperti itu. Kita dilarang menelan omongan orang mentah-mentah tanpa belum kita istilahnya cross check dulu apa maksudnya. Demikian juga ketika orang melakukan suatu perbuatan misalkan, yang ketika kita melihat orang ini salah, kita nggak boleh langsung menghakimi dia. Kita harus cross check dulu.
apa sebab dia melakukan hal tersebut. Barangkali dia memiliki alasan yang kuat sehingga sikap dia tersebut bisa diterima secara syariat. Tapi ketika kita tidak melakukan cross check apa sebab dia melakukan hal tersebut, khawatirnya kita jatuh ke dalam suudon. Memang betul di depan mata kita orang ini salah, tapi kita perlu melakukan cross check apa alasan dia melakukan tersebut, sehingga kita bisa bijak dalam menyikapi atau dalam menghukumi orang tersebut. Dan ini adalah uslub dakwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ketika melihat seorang sahabat yang melakukan kesalahan, beliau nggak menghakimi, beliau nggak langsung tunjuk hidung, kamu salah, enggak. Beliau tanya dulu, ma hamalaka ala ma sonata, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kebanyakan kita, ketika kita mendapati suatu ucapan atau suatu perbuatan yang menurut kita salah, kita nggak pernah melakukan umpan balik, kita nggak pernah melakukan cross check kepada orang itu, kita nggak pernah tanya apa sebab orang itu melakukan hal itu, kita nggak pernah tanya, kita langsung memvonis dan menghukumi. Ini keliru, ini nggak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tanya dulu apa sebabnya. Makanya ketika datang kabar pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, di mana dia membocorkan rencana Nabi SAW menaklukkan Makkah pada peristiwa Fathu Makkah, hanya karena orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka Hatib ini pergi ke Mekah membocorkan rencana Nabi SAW kalau Nabi mau mengepung Mekah. Hatib kabarkan ke orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Hatib belum sampai ke Mekah udah ditangkap oleh para sahabat. Dibawa kembali Hatib ke Madinah. Kata Umar, ya Rasulullah, qad khanallahu wa rasulah. Wahai Rasulullah, ini orang udah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, izinkan aku untuk membunuhnya. Umar begitu. Rasulullah diam. Apa yang Rasul lakukan? Rasul tanya, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sonata. Wahai Hatib, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Nabi tanya dulu alasannya. Barangkali dengan alasan tersebut bisa diberikan udur, bisa diberikan maaf. Ternyata Hatib cerita kalau ketika dia pergi hijrah ke Madinah itu dia meninggalkan semua keluarganya di Mekah. Semua sahabat membawa keluarganya ke Madinah kecuali Hatib. Hatib tidak bisa membawa keluarganya yang ada di Mekah menuju Madinah, alias dia pergi ke Madinah seorang diri hanya membawa sandal doang. Sehingga dia butuh orang yang menjamin keluarganya di Mekah. Dan yang bisa menjamin siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Maka dengan cara dia membocorkan rencana Nabi SAW, dia berharap agar keluarganya itu dilindungi oleh orang-orang kafir Quraisy, agar mendapatkan jaminan keamanan. Ini yang menjadi alasan Hatib. Ya tentu ketika Nabi SAW mendengar alasan Hatib, maka Nabi memaklumi Hatib dan memaafkan Hatib. Ini fikih yang luar biasa, ini akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW, di mana beliau nggak langsung memvonis. Demikian juga ketika datang kabar kepada Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar menampar seorang pendeta Yahudi bernama Nuhas. Nabi nggak langsung bilang, Abu Bakar, kenapa kau tampar pendeta Yahudi? Nabi tanya dulu, apa sebabnya engkau menampar pendeta Yahudi? Barangkali alasannya bisa diterima. Dan ini fikih yang penting di hadis ini, bahwasanya ketika kita melihat mendengar suatu perkataan atau melihat suatu perbuatan yang belum jelas bagi kita, apalagi melalui WA, di mana bahasa WA itu bahasa yang ambigu, kadang salah tafsir, maka kita perlu melakukan cross check apa maksudnya. Kadang orang WA itu kita anggap emosi, padahal yang WA biasa saja. Kadang kita anggap orang ini biasa, padahal yang WA itu penuh emosi. Karena ini bahasa tulisan, rentan salah paham. Maka kita perlu cross check maksudnya apa yang dia ucapkan itu. Apa benar maksudnya seperti ini? Demikian juga dengan perbuatan ikhwan kita.
Loh, orang ini kok harusnya harusnya dia nggak bersikap seperti itu dong. Itu kan sifat yang konyol. Itu kan bukan sifat orang dewasa, itu kan sifat kekanak-kanakan. Kita harus cross check apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Apa yang menyebabkan dia bersifat dengan sikap tersebut, sehingga asal hukum seorang mukmin ketika melakukan kesalahan itu dia asalnya harus diberi udur dulu. Harus diberi udur dulu, itu asalnya. Makanya para salaf mengatakan apabila engkau melihat saudara melakukan kesalahan, maka berilah dia udur meskipun itu mencapai 70 macam udur. Cari udur terus untuk memaklumi saudaramu. Nah, ini yang penting. Ini fikih yang sering kita lalaikan. Nah, ilahuna sampai di sini dulu. Barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan, Fadl. Yang depan coba. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang apa yang baru saya jelaskan tadi, tentang tidak proses dulu atau dulu dulu. Akhir-akhir ini kan seperti yang tadi malam sempat ditanyakan, akhir ini kan ramai di sosial media tentang ustadz yang terkenal yang menafsirkan beda, padahal kan ilmunya banyak, pengikutnya juga banyak Pak Ustaz. Setelah dia salah penafsiran menurut para ustadz salah, akhirnya kan banyak ustadz salah yang memberi klarifikasi tentang kesalahan ustadz ini tersebut. Dan secara tidak langsung banyak para pengikut mereka itu tersadarkan apa yang selama ini mereka dapatkan ilmu dari ustadz tersebut itu salah. Yang saya tanyakan, apakah hal semacam ini bisa yang dikatakan Pak Ustadz tadi undur itu, atau memang Allah menampakkan sesuatu bahwa ustadz ini selama ini menyimpang, maksudnya semacam itu saja. Perkiraan itu apa semacam itu? Apa memang selama ini ilmunya itu ternyata ada penyimpangan, atau memang kita harus tetap proses dulu atau klarifikasi terus kepada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait seseorang yang melakukan kesalahan, iya kita beri udur. Ketika beliau mengatakan asy'ara dan mengartikan asy'ara dengan surat musik, padahal artinya adalah para penyair, dan mengatakan Hasan bin Sabit itu adalah pemusik di sisi Nabi SAW, iya kita beri udur. Barangkali dia melakukan sabaqul lisan atau kesalahan lisan. Husnudonnya seperti itu. Kita nggak tahu apakah beliau sengaja atau tidak sengaja. Akan tetapi udur itu tidak menghalangi seseorang untuk menyampaikan nasihat. Udur tidak menghalangi seseorang untuk melakukan penjelasan terhadap kesalahan tersebut. Karena ketika diberi udur saja tanpa ada penjelasan, maka orang akan mengira bahwa hal tersebut tidak salah, dan orang tidak akan tahu apa yang benar, mana yang benar dan mana yang salah. Iya, kita beri udur. Barangkali usnudon kita, barangkali beliau sabaqul lisan, artinya kepleset lidahnya. Tapi hujah, kebenaran itu tetap harus disampaikan, tetap harus dijelaskan bahwasanya tidak ada satu orang ulama pun baik kholaf maupun salaf yang menafsirkan asy'ara dengan para pemusik. Adapun beliau melakukan klarifikasi itu adalah tugas beliau melakukan klarifikasi. Adapun kita, tugas kita adalah memberikan udur dan menjelaskan apa yang menjadi kesalahan di depan publik tersebut. Ya, kita beri udur, kita maklumi, tetap kita maafkan juga. Sebagaimana kalau ustadz kita salah, kita juga meminta udur kepada orang banyak, maafkan ustadz saya lagi salah, tolong carikan udur, kan begitu. Demikian juga kita harus memberikan udur kepada orang lain yang bukan selain kita, tapi tetap kita jelaskan kesalahannya apa. Artinya
Manhaj salaf ini manhaj yang adil. Kalau salah kita katakan salah. Meskipun dari ustadz kita kalau salah ya kita katakan salah. Kalau dari ustadz yang lain kita katakan kalau dia salah kita katakan salah. Kalau ustadz kita beri udur, maka ustadz yang lain pun kita juga beri udur. Ini adil. Kalau ustadz kita salah maka kita beri penjelasan. Demikian juga ustadz yang lain kalau dia salah kita beri penjelasan. Ini adil. Yang tidak adil itu adalah ketika ustadz kita salah, kita minta maaf, kita minta udur ke banyak orang. Tapi ketika ustadz orang lain salah, kita gak kasih udur. Ini merupakan sikap yang tidak adil menurut saya. Karena sama-sama Islamnya. Dan potensi salah itu adalah potensi yang bisa dimiliki siapapun. Bahkan sekelas masyayikh, bahkan sekelas para imam. Maka orang itu pasti butuh udur tersebut. Maka bersikap adil itu adalah ketika ustadz kita salah, kita beri udur juga. Tapi tetap kita katakan salah. Tidak adil kalau kita misalkan ustadz kita salah, kita minta udur, tapi kita bela mati-matian ustadz kita. Kan salah. Ya salahkan. Sedangkan ustadz orang lain, kalau ustadz kita bela mati-matian dengan kesalahannya, kalau ustadz lain kita salahkan habis-habisan. Ini enggak adil. Kalau salah katakan, salah kita jelaskan. Ini manhaj salaf. Kalau ustadz orang lain salah kita katakan salah tanpa membela siapapun. Karena kesalahan pada siapapun itu tidak boleh dibela. Diberi udur, iya. Dibela, tidak. Dijelaskan, tentu. Seperti itu. Sudah? Wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau bagi sebagian orang itu merupakan rencana Allah ditampakkannya kesalahan beliau, ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sebagian orang berpendapat bahwa itu adalah kesalahan beliau yang patut diberi udur, ya itu bisa jadi. Persepsi orang bisa berbeda-beda dalam menyikapi orang yang berbuat salah. Tapi yang paling penting adalah kita dituntut untuk berbuat adil ketika orang lain berbuat salah. Sebagaimana ketika kita berbuat salah, kita juga meminta orang lain untuk bersikap baik kepada kita. Kalau begitu, orang lain berbuat salah, kita pun harus bersikap yang baik, memberi nasihat yang baik tanpa menjatuhkan. Yang terjadi adalah ketika ustadz lain berbuat salah, kita jatuhkan habis-habisan. Tapi ketika ustadz kita berbuat salah, kita kasih udur. Ini terbalik. Ustadz kita sama-sama salah. Ustadz kita salah, ustadz juga salah. Apa bedanya? Sama-sama salah. Tapi kenapa sikap kita berbeda? Nah, ini kurang tepat menurut saya. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, demikian juga kita harus perlakukan orang lain. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh ustadz tersebut, apa kita mengira ustadz kita nggak melakukan banyak kesalahan? Sama juga. Ustadz kita juga melakukan banyak kesalahan. Entah salah baca kitab, ya nggak usah kan? Entah itu salah baca kitab, salah dalil, salah menafsirkan sesuatu, sama. Cuman kewajiban kita harus bersikap adil dan menegakkan hujjah, itu saja. Adapun urusan aku gak ambil ilmu ke Ustadz Fulan, itu urusan pribadi masing-masing. Nah, wallahu ta'ala alam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang perkataan seorang sahabat yang mulia yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, yang hasibu anfusakum, bukan, yang menyatakan bahwa barang siapa yang menolak takdir, itu amalnya semua tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang menolak sebagian sifat Allah
dan menerima sebagian yang lain. Apakah ini termasuk rusak juga amalnya atau sebagian itu? Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat? Ana pribadi belum menemukan dalil atau athar terkait hal itu, bahwa hal itu merupakan sebab tidak terimanya amal. Kalau masalah takdir, ini masalah yang sangat prinsipal, semua orang sepakat dan ada atharnya, maka kita tetapkan. Tapi kalau masalah asma wa sifat, kita nggak bisa menetapkan sesuatu yang tidak ada riwayatnya. Kita harus berhati-hati dalam masalah menjawab sesuatu yang tidak ada salafnya. Para ulama mengatakan, janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak punya salafnya. Jadi saya nggak berani mengatakan, oh kalau orang berpemahaman tafwid, berpemahaman taktil misalkan, amalnya nggak terima karena dia melenceng, berarti Ibnu Hajar nggak terima, An-Nawawi nggak terima, Al-Baihaqi nggak terima. Banyak para ulama salaf yang mereka dikatakan tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini, nggak boleh sembrono. Selama tidak ada asarnya, kita nggak boleh katakan, oh iya, hanya berdasarkan asumsi. Kalau takdir ada asarnya, adapun yang ini dia nggak ada asarnya, maka kita nggak boleh menetapkan sesuatu atau berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak ada salafnya. Ini kaidah. Jangan pernah berpendapat dengan suatu pendapat yang engkau tidak punya salafnya. Ini kalau nggak salah ucapannya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika berdebat dengan khalifah pada waktu itu, dia mengatakan, siapa salafmu ketika engkau berpendapat demikian? Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah? Pada waktu itu khalifah berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan, siapa salafmu dalam hal itu? Jadi kita harus hati-hati dalam masalah itu. Karena memang masalahnya banyak juga para imam kita, para ulama kita, para ulama salaf yang mereka berpendapat tidak mengatakan Allah di atas arsy. Itu enggak sedikit, banyak. Jadi kita harus hati-hati dalam mengatakan amalnya enggak terima. Kecuali ada asar terkait hal tersebut. Nah. Jam berapa? Terakhir. Coba antum bisa pribadi. Abu Husna mau tanya? Enggak, fadhil. Assalamualaikum. Berkenaan dengan memberikan unsur dan silap kita. Ada teman anak ibu bilang, ibu kita kemarin sekarang dia sudah berubah dan katanya kayak gini berangkat dari sini. Mungkin ada juga teman kita yang alhamdulillah pernah masuk itu. Kalau memberikan unsur semuanya nanti tidak unsur. Yang kedua, kalau tidak semuanya ada silap ya. Jadi, maka sekarang sistem yang diaturkan sama dia itu sekarang ditakdir semua sama dia. Dihadir semua sama dia. Jadi, termasuk saya mewakili hadir dan saya juga. Jadi, saya juga sedikit dengan beberapa orang lebih. Jadi, ambil yang benar-benar dengan sebenarnya salah. Udzur itu diberikan dalam rangka untuk menilai barangkali orang tersebut melakukannya tidak sengaja. Kalau melakukannya tiap hari itu bukan nggak sengaja tapi disengaja. Jadi kalau ditinggalkan tidak ada masalah. Kalau nggak diberi udzur nggak ada masalah. Ya, karena seseorang itu diberi udzur kapan? Ketika kebaikannya lebih banyak dibanding kejelekannya. Makanya Al-Imam Ad-Dahabi ketika menjelaskan biografi para imam yang dia tergelincir dalam suatu masalah, Al-Imam Ad-Dahabi mengatakan para ulama itu dimaafkan kesalahannya karena banyaknya kebaikannya. Ini udzur. Mengapa? Karena saking banyaknya kebaikannya, barangkali kesalahan ini suatu hal yang tidak disengaja. Tapi ketika dilakukan terus menerus, dinasihati, dilakukan lagi, dinasihati, dilakukan lagi, mungkin kita beri udzur, tapi bisa juga kita tidak beri udzur, barangkali dia melakukan hal itu memang dengan sengaja. Nah, Allah. Sudah, kelas. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan
membawa manfaat dan menambah ilmu kita. Apabila ada salah kata, itu semuanya dari saya dan semoga Allah mengampuni. Dan apabila ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.